Ada satu kutukan aneh di divisi ringan UFC. Kalau kamu bisa menidurkan Conor McGregor, meremukan Justin Gaethje, mengalahkan Eddie Alvarez, dan berdarah-darah 5 ronde mengalahkan Max Holloway, kamu otomatis menjadi legenda. Tapi buat Dustin Poirier, deretan nama pembunuh berantai itu cuma tiket masuk menuju patah hati yang harus dia ulang sampai 3 kali. Dustin adalah anomali di MMA modern. Dia punya resume yang jauh lebih mengerikan dari separuh juara bertahan yang ada di roster UFC saat ini. Tapi sejarah punya cara yang kejam untuk bercanda. Setiap kali emas undisputed atau sabuk juara yang sejati berjarak 1 inci dari pinggangnya, Poirier selalu saja tersungkur dan kehilangan sabuknya. Mari kita luruskan satu hal. Di olahraga ini, sabuk interim itu ibarat medali perak yang dibungkus kertas emas. Ya, kamu dipanggil juara, tapi promotor dan petarung lain tahu ada raja asli yang lagi duduk manis menunggu kamu. Tahun 2019, Dustin memenangkan sabuk interim itu setelah menghancurkan Max Holloway. Di tengah oktagon, dia menangis, pemuda dari Lafayette, Louisiana yang memulai karirnya lewat pertarungan jalanan tanpa bayaran yang layak. Akhirnya punya sabuk UFC. Tapi sabuk interim itu ternyata cuma sekedar prolog, babak pembuka dari trilogi kegagalan paling brutal di kelas ringan. Ujian pertama untuk penyatuan gelar UFC 242 di Abu Dhabi melawan Khabib Nurmagomedov. Dustin masuk membawa striking tingkat tinggi, tapi kita semua tahu Khabib tidak peduli dengan seberapa bagus tinjumu. Dia cuma butuh hitungan detik untuk menyeretmu ke dunianya. Di ronde ketiga, ada satu momen di mana Dustin berhasil mengunci leher Khabib dengan guillotine choke. Selama beberapa detik yang menyiksa penonton menahan napas, Khabib terlihat terjebak. Tapi kita semua tahu ini adalah Khabib. Dia lolos membalikkan dominasi, mengambil punggung Dustin dan memaksanya tap out lewat rear naked choke. Kalah dari Khabib bukanlah aib. Semua lawannya kalah dari pegulat Dagestan itu. Jadi, Dustin pulang menjahit lukanya dan mulai mendaki lagi. Pendakian ini yang bikin orang respek gila-gilaan padanya. Dia tidak merengek minta rematch, dia kembali bekerja. Dia menghancurkan Dan Hooker di laga paling berdarah tahun 2020. Dan dia mengakhiri karir elit Conor McGregor lewat 2 kemenangan KO yang beruntun. Dustin kembali ke puncak rantai makanan. Sabuk juara kembali kosong dan Charles Oliveira menunggunya. Tahun 2021, seorang Charles Oliveira bukan pegulat tak terkalahkan dari pegunungan Dagestan. Dustin secara logika punya peluang lebih besar dan benar saja di ronde pertama Dustin mengajar Oliveira sampai nyaris KO. Tapi masuk ke ronde ketiga, memori buruk Abu Dhabi terulang dengan cara yang hampir identik. Dustin kehabisan bensin di ground game, menyerahkan punggungnya dan Oliveira mencekiknya rear naked choke lagi. Sampai di titik ini, petarung normal akan hancur mentalnya, pensiun atau minta pindah divisi cari uang yang mudah. 2 kali mendaki gunung tertinggi, 2 kali ditendang jatuh tepat sebelum sampai ke puncak. Tapi Dustin menolak mati pelan-pelan. Dia kembali menidurkan Michael Chandler, namun dia juga dipukul KO oleh Justin Gaethje. Tapi kembali lagi untuk menghabisi prospek muda yang ganas, yaitu Benoit Saint Denis. Dan secara kebetulan, semesta dan butuhnya UFC akan nama besar memberinya 1 tembakan terakhir. Kesempatan ketiga Islam Makhachev UFC 302. Bursa prediksi tidak ada yang berpihak padanya. Islam adalah versi Khabib yang lebih berevolusi. Semua analisis memprediksi Dustin bakal dihabisin di ronde pertama.
Tapi malam itu Dustin memberikan Islam perlawanan paling neraka yang pernah dirasakan sang juara bertahan. Dia bertahan sampai ronde kelima, hidungnya patah, darah menutupi sebelah matanya, serta tulang rusuknya bermasalah. Meski begitu, di pertengahan ronde kelima, ujung dari naskah ini kembali ke garis takdirnya. Islam mendapat celah sepersekian detik menyeret Dustin ke matras dan mengeksekusi The Anger Choke. 3 kali masuk ke laga Undisputed, 3 kali juga dia menyerah karena cekikan. Mungkin itu ironi terbesar dari karirnya. Petarung yang begitu terobsesi mencekik lawannya pada akhirnya harus merelakan sabuk juaranya hilang karena 3 cekikan yang berbeda. Dustin Poirier tidak pernah memegang sabuk juara dunia sejati. Di buku rekor resmi, namanya tidak akan ada di deretan juara kelas ringan Undisputed. Tapi, lihat siapa saja yang sudah dia bantai sepanjang jalan. Lihat berapa banyak mantan juara yang dia tidurkan. Di dunia MMA modern, sabuk juara perlahan mulai kehilangan kesakralannya. Promotor bisa memberikan sabuk pada siapa saja yang pandai bicara di depan mikrofon. Tapi rasa hormat dari sesama pembunuh di dalam oktagon itu tidak bisa dibeli dengan trash talk. Dustin Poirier membuktikan satu hal yang mutlak. Kamu tidak butuh mahkota emas dari UFC untuk diakui sebagai raja. Celana berlumuran darah dan resume yang berisi kuburan para mantan juara sudah lebih dari cukup.